kita punya target 3 atau 4 tahun ke depan di Sumatera Barat ini, UMKM kita tidak pendapatan minimal 2,1 miliar setahun. Ya. Lagi ada pitului. Ketiga ya, pitului tahu pitului itu? Pitului. Iya. Itu ketahuan umurnya dah. Kalau ngomong pitului. Ya. Itu memang umur-umur yang sekolah tahun 70-an. Saat ini kita sudah memiliki ruang digital yang istimewa untuk mempertemukan para alumni dari Universitas Andalas, terutama dari Fakultas Ekonomi. Podcast ini nantinya akan menjadi jendela yang akan menghubungkan para alumni kita yang tersebar di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, sanak IKV UNAN. IKV adalah Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Selamat datang di podcast Takana IKV UNAN. Nah, pada hari ini kita akan mengundang narasumber kita. Di sini sudah hadir udah Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Uda Endrizal. Selamat siang, Dan. Selamat siang, Eka. Ya, gimana kabarnya, Dan? Oh, sehat. Ada Ini kita karena waktu kuliah ada bro. zaman-zaman kuliah ya, Dan. Zaman kuliah. Tidak ada semangat kuliah ada. Piti ndak ada semangat kuliah. Ada. Insya Allah sempat kini jadi kepala dinas. Alhamdulillah, dan bertemu di podcast Takana IKV. Ya, Alhamdulillah. Selama ini Daen kan tergabung di Dinas Koperasi dan UKM, dah. Iya. Sebetulnya jadi tanggung jawab moral kita juga ya, dah. Kok kalau di Bandung, di Jogja, di Bali gitu dah. Orang-orang tuh produknya kreatif. Iya. Terus penduduknya juga kalau destinasi wisata itu juga kan mereka servisnya gitu ya, karena udah terbiasa dengan wisatawan domestik dan luar negeri yang datang. Nah, kalau menurut Uda, UKM kita ini punya potensi nggak dah masuk ke pasar yang lebih luas gitu dah? Karena kita lihat kan sebetulnya kita sama-sama anak ekonomi ya dah. Iya. Manggale itu para lu. Iya. Itu ada pepatah yang mengatakan duduk bersama balapang-lapang. Yes. Jadi para alumni bersama UMKM bahu-membahu untuk menutupi kelemahannya. Iya. Mungkin produksi kita sudah bagus, hanya saja packagingnya mungkin masih kurang. Okay. Maka alumni Fekon melalui Takana Fekon berusaha membuat packing yang sesuai dengan keinginan para pembeli atau konsumen. Selanjutnya kita kan sudah berada di mana-mana. Iya. Maka kitalah yang sebagai juru marketingnya untuk mempromosikan produk UMKM kita. Insya Allah berdasarkan potensi Sumatera Barat, lokal Minang ini akan bisa kita jualkan. Tapi sekali lagi duduk bersama balapang-lapang. Iya. Translate-nya dalam bahasa Indonesia adalah duduk bersama. Iya, kita bersama. Iya. Akhirnya kita kolaborasikan kekuatan untuk mempromosikan, menjual produk-produk yang telah dibuat oleh anak kemenakan Sumatera Barat, anak Minang. Anak kemenakan inilah alumni kita. Ini semuanya produk alumni kita. Siapa lagi yang harus memajukan ini kalau enggak kita sendiri yang beli ya dah. Awak yang produksi, awak yang mau beli. Iya. Awak yang belanja, kita yang belanja semua. Selamat Dan. Oke, dah lanjut. Kan kita di alumni Fekon itu ya dah. Tamatan Fekon itu kan bisa masuk kemana-mana. Iya. Bisa jadi entrepreneur, bisa masuk ke birokrat, atau mungkin di perusahaan-perusahaan swasta. Nah, kalau udah kan jalurnya birokrat nih, Daya. Mudah-mudahan ke depan jadi pemimpin yang paling tinggi lah. Insya Allah. Bisa mungkin gitu ya, Dah. Menurut Uda, untuk adik-adik kita alumni atau mungkin teman-teman yang sedang berkarir juga ada di birokrat,
apa trik untuk bisa bertahan dah supaya karir kita tuh bisa ini ya mulus dan tentunya berkontribusi gitu loh dah, ada kontribusinya gitu kan. Jangan jadi pegawai C gitu kan dah, pegawai Vekon Unan kan harus jadi sesuatu di semua tempat. Nah kira-kira apa dah dari pengalaman udah selama ini? Jadi pengalaman pertama adalah bagaimana kita itu bisa meningkatkan kapasitas diri dulu. Meningkatkan kapasitas diri, dan itu tidak hanya sebatas itu saja, tapi harus diisi terus. Karena perubahan demi perubahan akan terjadi. Yang pertama. Yang kedua memang kita itu membangun jaringan. Networking ya dah. Networking kita harus kuat. Iya. Jadi dengan kuat tersebut, pengetahuan lengkap, di jaringan ada, maka kita akan terangkat. Iya. Nah, tentu caranya juga saling menghormati pimpinan atau kawan yang akhirnya kita bisa bergerak maju sesuai dengan, kalau di birokrasi ya kita pahami aturan, kita bekerja sama dengan banyak orang yang akhirnya kita akan terangkat sendiri. Sekali ini kerjasama yang sangat diperlukan, pengetahuan harus ditingkatkan. Betul. Selain potensi diri juga ya Dai, tentu kita juga harus lihat lingkungan dengan siapa berteman. Yang bisa menjadikan apa yang kita lakukan itu terlihat, itu penting ternyata ya Dai. Oke. Baik dah, untuk produk UKM yang di bawah binaan muda sekarang, kira-kira kegiatan-kegiatan apa ya dah yang udah lakukan, kemudian udah melihatnya kalau dari ukuran Indonesia itu benchmark yang menurut udah bisa kita jadikan ukuran untuk sukses gitu dah. Itu di mana, kota apa misalnya gitu ya dah. Terus kira-kira apa nih sudah yang udah lakukan untuk UKM kita supaya lebih naik lagi kelasnya? Oh ya, yang pertama kan UKM itu anggaplah mahasiswa Vekon, mungkin dia belum bekerja, belum menjadi wirausaha. Kita berikan arahan bagaimana pentingnya menjadi wirausaha. Yang selama ini lebih banyak ingin menjadi bekerja, baik di sektor pemerintah maupun di swasta. Itu kita kan jadi anak buah. Betul. Kalau ekonomi itu bukan jadi anak buah, tapi jadi pemimpin. Jadi bos. Katakanlah saya ini sekarang sudah kepala dinas. Pendapatannya mungkin tak lebih dari 30 juta per bulannya. Tapi kalau jadi pengusaha mungkin dalam waktu 6 bulan saja sudah bisa 30 juta itu. Sehingga bisa 300 juta mungkin bisa. Kalau sudah bertahun-tahun. Ini yang pertama, dimunculkan kesadaran bahwa menjadi entrepreneur atau menjadi pengusaha jauh lebih baik daripada menjadi bekerja di birokrasi atau bekerja di perusahaan yang sifatnya itu anak buah. Itu yang pertama. Kemudian juga tidak lepas juga dari kemampuan diri ini dikembangkan dan bangun di jaringan yang disampaikan tadi. Tapi di sisi lainnya, itu kalau selaku di Dinas Koperasi UKM ini memang diinformasikan ke banyak orang. Setelah diinformasikan, kita coba verifikasi apa kebutuhan pelatihan, peningkatan sumber daya dari UMKM ini yang perlu kita tingkatkan. Ini kita lakukan pelatihan bertingkat. Pada kesempatan lain saya selalu menyampaikan bahwa kita punya target 3 atau 4 tahun ke depan di Sumatera Barat ini UMKM kita punya pendapatan minimal 2,1 miliar setahun. Tapi butuh pelatihan yang bertingkat. Nah ini mungkin juga dari Takana Vekon, wadah kita bersama ini dah. Jadi mungkin dari udah bisa menyampaikan informasi-informasi, nanti yang mendengar dari alumni kita, oh ternyata ini bisa nih Takana Vekon. Ini contohnya aja Kak, ini produksi ini dibuat dari pala. Pala ini kan keunggulan Sumatera Barat. Betul. Keunggulan Sumatera Barat, mahasiswa kita sudah buat. Maka dia 2 hari kemarin ngontak saya. Udah katanya kan,
bagus betul ini. Iya. Ah, Iya. Saya butuh bimbingan dan latihan. Ini mau dijadikan produk internasional seperti Coca-Cola. Inilah Oke. bagaimana menjadikan ini seperti Coca-Cola Iya. di dunia ini. Minuman Tugas kita. tradisional berstandar internasional. Internasional ya. Ya. Gizinya luar biasa. Iya, Kalau betul. udah minum ini mungkin yang umur 60 seperti umur 39. 30. Dia. Luar Itu biasa. kan di luar negeri juga gitu ya, Ah, back to herbal. Kalau ini terjual tentu produk ini anak BP Kebanggaan. 2012 yang buat. 2012. Iya, iya. Mereka akan mengatakan kepada alumni-alumninya bahwa memang IKP melalui program Takana Fekon luar biasa. Iya, Itu dia. betul, betul. Nah, kita kan juga bangga ya, ternyata alumni kita itu udah bisa buat produk yang seperti ini. Iya, ya. Kita juga harus hargai bahwa mereka udah percaya diri kan ya. Ini contoh lain. Wah. Mana Ya. yang keripik, yang apa? Yang Ini produk-produk dari alumni semua Iya. ya? Nah, ini nih. Ini masih mahasiswa nih. Wah. Bagu, Iya, bagu iya, kan iya, iya. potensi lokal. Iya, iya, betul, betul. Kerupuk bagu. Ini Iya. dia. Ini bagu. kerupuk bagu ini Iya. namanya Putri. Oke. Dia baru semester 7 atau 5. Oh, masih kuliah. Masih kuliah baru bergerak 1,5 tahun Oke, lewat. oke. Jiwa ekonominya terpanggil. Ya, Ini karena kan harus disupport nih ada. iya semestinya inilah kita. Iya, betul, betul. Nah, bagaimana menjualkan ini yang andal, bagaimana packingnya udah betul Iya. cocok, BPOM-nya sudah. Iya. Nah, inilah bersama-sama kita. Insya Allah mahasiswa ekonomi Iya, dan betul, betul. tahun-tahun yang akan datang menjadi orang-orang kaya semua. Iya, iya, iya. Nah, sanak-sanak dari alumni maupun yang masih di kuliah, masih aktif kuliah, ini kita bisa lihat ya, dari packaging, dari produk itu udah bervariasi. Siapa bilang produk dari Minang, dari Padang itu malu-maluin ya, ada ya? Iya, iya. Sebetulnya udah sejajar, udah sama kan. Tinggal mungkin kita meniti supaya makin dikenal. Ya, bagaimana mengenal inilah IKP Iya. melalui program Takana Takana Fekon. Fekon. Sukses sekali. Iya, alhamdulillah. Produk kita ini kan sebetulnya udah modern, udah ini. Cita-cita udah pasti ada ya bahwa produk ini dibawa global, Iya ya. dibawa diekspor gitu dah. Iya. Itu sudah ada arah ke situ dah. Oh sudah, jadi kita ini maunya produk ini dijual. Oke. Sekarang saya sudah melakukan pendekatan dengan pengusaha-pengusaha Malaysia, pengusaha Kamboja dan pengusaha Ya. Arab sendiri. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan ini akan diekspor atau dijual ke negara-negara yang tidak. Ini tidak hanya ini, makanya target kita dolar. Udah mulai masuk ke pasar yang besar ya dah. Iya, Mananya nih iya. lokal-lokal aja. Di samping lokal kita juga dengan Transmart dengan yang lain-lainnya sudah kita masukkan Acimar yang khusus di sini Oh, juga iya. kita masukkan. Diawali terlebih dulu dengan pelatihan-pelatihan Iya. yang memang diasah. iya, skill. ya rasanya, Iya, pendekatan mutu, packagingnya dan lain-lain. Nah inilah yang kita harapkan betul. Iya, betul, betul. Ini loh dah. Ini juga dari UKM ya kan? kita ini. Ini handmade. Kalau di luar negeri kan dihargainya dolar itu memang mereka craft itu betul-betul dihargai ya dah ya. Iya, iya. Itu benar-benar di ini ya. Kita kan juga ingin apa yang dibuat oleh orang kita sendiri juga sama lah dihargai kayak di luar kan. Iya, iya. Ini kalau dipakai kan betul-betul Luar indah. biasa ya. UMKM ini di Sumatera Barat sekarang sudah mencapai 600-an Iya, ribu betul. UMKM ya. Malahan program Pak Gubernur sekarang menambah lagi 100.000. Jadi tahun depan itu akan menjadi 700.000 UMKM kita. Iya, iya, iya. Kalau itu rata-rata kali 4 saja di rumah tangga, berarti sudah 2.800.000. Terus separuh dari masyarakat ini sudah UMKM semua. Betul, betul. Oke dah, mungkin untuk pesan-pesan udah ya mengenai soft skill mungkin dah. Kita kan kalau jualan itu perlu soft skillnya, servisnya gitu ya dah. Iya, iya. Pesan-pesan udah untuk para pelaku UMKM, pelaku UKM kita dari mahasiswa gini dah, karena masih muda-muda, itu apa sih yang harus dipoles gitu dah? Udah pasti kan udah pernah lihat benchmark kemana-mana gitu kan? Iya, iya. Kunci suksesnya itu loh dah. Kira-kira apa?
Untuk yang muda-muda, Ya, yang masih muda-muda egonya masih cepat. tinggi. cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Oke, ya betul. Kemudian bagaimana peningkatan pelayanan ini. Iya, Bagaimanapun sebagusnya kualitas kita, kalau teknis pelayanannya masih kurang, kurang. maka akan berpengaruh terhadap Disalip sama orang ya. Dah? Iya, disalip sama orang. Iya, oke, baik dah. Mungkin kalau kita lihat dah, kita back flash nih ke masa lalu, zaman kuliah dulu. Iya. Itu ada nggak kira-kira bayangan udah dulu bakal jadi bekerja di birokrat ini gitu dah? Waktu zaman kuliah dulu gitu kan? Iya, ya. Saya kan berdasarkan sedikit. Kalau zaman dahulunya itu pinggiran kota itu dianggap papiko. Apa tuh dah? Padang Pinggir kota, Papiko. Iya, Tidak mungkin saya mencapai sesuatu yang baik iya. karena kompetisi tajam. Oke. Tapi karena ada semangat yang kuat belajar mewujudkan sesuatu, insya Allah alhamdulillah menjadi ya sedikit lebih baik saat ini. Sedikit lebih baik. Iya, tapi juga tidak terpikir dulu jadi camat aja jadi apa. Sudah dianggap sudah luar biasa itu ya. Iya, iya. Nah, sekarang saya sempat jadi camat terbaik Sumatera Barat. Wah. 2013 yang lalu. Iya, iya, iya. Tapi penuh dengan semangat, meningkatkan pengetahuan, Ya. banyak bekerja sama dengan banyak orang, membangun jaringan yang tadi, baik di pusat, daerah, maupun masyarakat sendiri. Insya Allah, Iya, iya. bekal itu akan membuat kita akan terangkat. Mungkin untuk ini ada, karena kita orang Minang, kita mau ngetes udah dikit nih. Oh, ya. Kita mau ngetes udah. Nah, Kalau sehari-hari kan memang biasa pakai bahasa Padang ya. Dah. oh ya. Sekarang udah kalau misalnya dikasih pertanyaan, kita challenge nih. Coba udah sebutkan 3 alat tulis dalam bahasa Padang dah. Kalau bisa paling jadul bahasanya paling bagus. Oh, 3 nama alat tulis dalam boleh bahasa dipikir. Minang. Harus apa? Oke. Saya ingat waktu mulai sekolah, Iya. lagi ada pituli. Ketiga ya, pituli tahu pituli itu? Pitului. Ah. Iya, iya, iya. Itu ketahuan umurnya dah. Ah. Kalau ngomong pitului. Ya. Itu memang umur-umur yang sekolah tahun 70-an. 70. Pitului itu apa dah? Ini untuk penonton juga nih. Nah, ya biarlah dipikirkan sama penonton, biar Di nanya. di Google. Apa? Kita googling. Ya. Satu baru satu. Yang kedua dah? Ini berkaitan dengan apa? Bebas saja kan? Bebas, bebas. Nah, yang satu mungkin lebih banyak yang tahu nih. Ya. Sebab pakaian sepatu ini dulu sulit. Oh. Maka sepatunya hanya satu-satu, dibeli 1 kali dalam 3 tahun. Nah, maka ada penggantinya keseharian namanya tarompa. Tarompa mungkin sudah tahu. Tarompa. Jadi kita agak melenceng ya. Tadi clue-nya kan 3 alat tulis. Nah ini bebas aja. Ya kan berkaitan dengan ini dia merimain memori zaman dulu. zaman dulu. Jadi yang kedua tarompa. Tarompa. Kenapa itu tarompa dipakai? Kemana-mana harus ada dasar kita. Harus paham dengan dasar. Oke. Nah, kehidupan kita, body kita ini yang paling dasar adalah tarompa. Oh. Yang batas antara badan dengan bumi. Itu clue-nya tarompa itu yang sering hilang di Jumatan ya? Ya karena salah menafsirkan. Nah, ini namanya. Kenapa salah menafsirkan? Karena Ustaz mengatakan bahwa yang baik-baik. Nah, tarompanya kurang baik, yang dia pakai lah yang lebih baik. Pulang Jumatan bawa yang lebih baik. Yang ketiga dah? Yang ketiga apa lagi ya? Yang ketiga itu adalah kalau nggak alat tulis kan boleh juga. Boleh. Iya. Sarawak. Sarap. Sekarang sudah mulai lupa juga itu. Iya. Sarawak. Makanya di Takana Pekon Iya. itu nostalgianya juga muncul ya. Iya gitu. Sarawak. Mungkin dikasih clue deh. Sarawak. Apa maknanya Sarawak di sana? Bahwa kita ini perlu ada apa? Ada etika-etika. Dalam kehidupan sehari-hari perlu etika. Iya. Maka Sarawak itu atau celana itu bisa menutupi aurat kita. Betul. Bagaimana etika-etika yang perlu kita jaga di sini. Oke. Maka inilah filosofinya. Aduh, dari pertanyaan satu aja kuis ternyata Ya.
sampai ke filosofi ya. Filosofinya harus ada, makanya saya sambil satu, nggak ketiganya dari ATK. Kalau Ya, nggak betul. jadi kecil kita jadi. Ya, jadi kecil. Jadi kita harus mengglobal. Mengglobalkan. Itu yang Waduh. Vekon ke depan. Ya, amin. Kita sebagai warga Vekon Unan tentunya bisa bersaing juga dengan Vekon-Vekon lain ya. Iya tentu Peminat harus lain. dong. Iya. Ya. Dan semuanya itu kan mulainya dari step by step. Iya ya. Nggak mungkin kita hanya fokus ke tujuan, tapi proses itu justru yang lebih penting kan. Iya ada proses. Prosesnya tidak boleh kita lupakan. Oke. Itu dia. Baik dah, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita Takana Vekon. Tadi walaupun ngobrolnya sedikit, tapi artinya betul-betul dalam ya. Iya ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya, sharing dari Dakadis kita. Mungkin alumni-alumni lain mungkin ada yang terinspirasi. Tadi ada peluang-peluang CSR, kemudian ada peluang-peluang untuk UKM-UKM. Nanti bisa hubungin kami di Ekonan, PT Fajar Eka Utama Andalan. Atau mungkin bisa like dan subscribe, nanti kita bisa kontakkan di sosial media. Dan ini tentunya adalah terinspirasi dari kami sebagai alumni Ikatan Keluarga Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Mudah-mudahan apapun yang kami sampaikan di sini bisa menginspirasi teman-teman semua, terutama dari alumni ya. Iya, alumni harus berjaya. Dan kita juga jalurnya seperti Pak Kadis kita, jalur birokrat, beliau yang humble, tenang, tapi betul-betul titian karirnya mencapai puncak. Mudah-mudahan ke depan semakin sukses nih dah. Insya Allah. Jadi bisa terbuka pintu Iya. untuk membantu kita. Semakin berjaya Vekon ini. Amin. Makasih banyak Mbak En. Ya. Nanti ketemu lagi di dimanapun kita berada. Kita bisa sharing lagi lebih luas. Terima Insya kasih. Allah. Baik teman-teman semuanya. Terima kasih di podcast ke sesi kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Dadah. Dadah.